Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ta'riful ummatil Muhammadiyati bi umuril barzakhi wa mimma lan dari atau di antara akramallahu ta'ala bihi hadhil ummati, di antara yang Allah amat sangat muliakan untuk umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhil ummati annahu hasala indahal ilmul kamil, adalah pengetahuan yang sempurna bima sayakunu fil barzakhi. Allah memberitahukan kepada umat ini tentang apa yang akan terjadi di kemudian. Jadi kalau kita ingat-ingat, meskipun pastinya tidak ada yang ingat, tapi tahu bahwa kita pernah hidup di alam ruh berdasarkan keterangan dari Quran, berdasarkan keterangan dari hadis, disampaikan para ulama. Jadi kita tahu bahwa kita pernah hidup di alam ruh. Yang di alam ruh itu tidak dipisah. Semua manusia yang Allah ciptakan sebelumnya ada di alam ruh. Bahkan manusia yang nanti terakhir diciptakan, ditiupkan, dihidupkan di kemudian, itu sudah ada ruhnya di alam ruh. Setelah itu kemudian Allah tiupkan sesuai dengan jatahnya. Kapan si abdun, si fulan, si fulanah ini lahir, kapan ditiupkan ke dalam rahim ibunya, masuk ke alam, berpindah dari alam roh ke alam rahim. Di alam rahim kita juga tahu dari Quran, 40 hari, 40 hari, 40. Jibril lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian semua dari rahim-rahim ibu-ibunya masing-masing dalam keadaan yang sama, tidak mengetahui apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak paham apa-apa, sama, semua sama. Meskipun ada pengecualian sebagai bukti kudrat iradat Allah. Nabi Adam tidak dilahirkan dari rahim ibunya. Tidak ada ibu, juga tidak ada bapak, Nabi Adam. Nabi Isa alaihi salam tidak ada ayah. Tiba-tiba ruhnya ada di dalam rahim Maryam, Sayyidah Maryam. Ditiupkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disebut Ruhul Quds, atau dikenal sebagian saudara kita Roh Kudus. Tapi ya manusia, bukan Tuhan. Dari setetes air menggumpal menjadi darah, menggumpal menjadi daging, tercipta rangka-rangka tulang, 4 bulan dalam rahim ditiupkan roh, kemudian 9 bulan lahir ke alam dunia. Itu juga Allah yang mengeluarkan. Proses keluarnya ada yang normal, ada yang disesar. Pakai alat apapun yang mengeluarkannya tetap Allah. Mau secara langsung atau normal maupun dengan alat sekarang namanya sesar, operasi. Ya. Lahirlah ke alam dunia singkatnya. Kemudian di alam dunia tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Semua manusia sama, statusnya sama di sisi Allah sama. Ketika keluar dari rahim, namanya bayi. Dulu namanya janin, keluar jadi bayi, usia di bawah 5 tahun namanya balita. Itu kepanjangannya balita. Terus nanti setelah 5 tahun menanjak tamyiz, kalau dalam istilah syariat bisa membedakan kanan kiri, makanan masuk ke mulut, minum ke mulut. Kalau buang air besar atau buang air kecil, dia kamar mandi. Bisa 15 tahun secara umum akil baligh, disebutlah anak-anak, lalu menginjak remaja. Nah,
Setelah di alam dunia anak-anak meningkat, berubah menjadi remaja, tanda-tandanya perempuan ada haid, laki-laki mulai suara vokalnya berubah, ada bassnya, lalu muncul bulu-bulu halus di bawah hidung namanya kumis, kan gitu, dan seterusnya tandanya. Lalu nanti remaja meningkat menjadi dewasa, lalu kemudian menjadi apa? Setelah dewasa, tua, setengah tua dulu. Nah, itu dibuat sama kita aja. Setengah matang, setengah tua. Setelah itu tua, nanti lanjut usia atau usia lanjut. Pada akhirnya kembali lagi bengkok. Waktu sama seperti ketika di dalam perut, bengkok lagi, disebutlah bongkok. Jadi turun lagi tuh kayak bayi lagi. Bayi kan sama, semua di dalam perut kan begitu ya. Nah nanti orang setelah tua begitu lagi. Kemana? Pulang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu masuklah ke sini nih yang kita akan bahas malam ini. Di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah beritahukan melalui nabinya, melalui wahyu Al-Quran, melalui ilmunya para ulama tentang apa yang akan terjadi di hari kemudian. Setelah Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, setelah Januari, Februari dan seterusnya, setelah tahun 1, 2 dan seterusnya, sampai ribuan jutaan tahun, nanti intinya kematian. Pada akhirnya kematian yang serentak seluruh alam semesta, kehancuran seluruh alam semesta namanya kiamat. Kalau dicicil satu-satu namanya mati. Maka disebut kiamat sughra. Kiamat kecil adalah ketika meninggal. Kiamat kubro adalah ketika semuanya mati. Itu dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatun maut. Setiap yang bernafas, yang hidup, resikonya pasti nanti mati. Jadi nggak bisa takut, nggak bisa nggak mau, karena sudah jadi suratan takdir ilahi. Nah kemudian bagaimana katanya diberitahu oleh Allah melalui ilmunya para ulama yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Wa ma yajri fi dalikal alam. Kita tahu alam dunia sekarang bahwa roh sebetulnya ketika di alam roh dulu tidak membutuhkan apa-apa. Tidak ada keinginan apa-apa kecuali sesuai fitrahnya bahwa semua roh yang Allah ciptakan tunduk, patuh, taat dan mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang tidak patuh, semua patuh. Lalu Pak, sekarang lahir ke alam dunia kok ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang ahli ibadah, yang ahli doraka. Teman saya ahli doraka itu ahli maksiat, ahli doraka. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang dulunya beriman lalu keluar dari iman menjadi murtad. Ada yang orang kafir pada akhirnya mu'alaf, masuk Islam, beriman. Ini kan Allah sudah yang bahwa hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Dan kita bersyukur Allah berikan hidayah taufik. Maulah sampai sekarang istiqomah sebagai seorang yang beriman, istiqomah dalam melaksanakan syariat. Nah, Rasulullah dalam hadis menyatakan setiap bayi manusia, Bani Adam, anak Adam, turunan Adam lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya mengaku, tunduk, patuh dan tidak ada yang diakui kecuali Allah sebagai Tuhannya. Fa'abawahu yuhawidani wa yunasirani al-hadis au kabaqat. Lalu kemudian kok bisa berubah, berbeda-beda. Ada yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, yang baik, yang badar, yang bager, yang nakal, macam-macam karakter tabiat manusia. Itu dasar awalnya dari pendidikan sejak dini, dari mulai kandungan yang dibiasakan bapak ibu apa itu akan terekam sama si janin. Nanti setelah lahir bayi dengar kata-kata apa yang dilihat kalau batak sudahnya berfungsi itu akan menjadi pelajaran dan karakter. Maka kemudian sampailah pada peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.